Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran alhamdulillah. Amma ba'd. Puji beserta syukur kehadirat Ilahi Rabbi, salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan ke harimah alam Sayyidil Wujud, Sayyidil Kaunain, Sayyidina wa Nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati pada guru kita bersama Al-Ustaz Rahman Puri serta keluarga yang sangat saya cintai dan Allah muliakan. Dan yang saya hormati kepada orang tua saya yang ada di luar, yang ada di dalam, Bapak Umar, yang sama-sama saya hormati dan Allah muliakan. Dan yang saya hormati kepada para sahabat, para alumni, para santri yang sama-sama saya cintai dan Allah muliakan. Alhamdulillah, malam hari ini adalah malam yang begitu indah buat kita. Kita bermalam minggu dengan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena jarang-jarang kita bermalam minggu berzikir, bersolawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi menceritakan tentang perjalanan di Isra dan Dimi'rajkan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai menghasilkan suatu perintah daripada Allah Subhanahu wa taala, yaitu salat lima waktu. Sesuai dengan tema al-jama'atu rahmatun wal furqatu azab. Ini adalah berjamaah, berkumpul itu adalah suatu rahmat. Dan seandainya kita tidak berkumpul, tidak berpisah, jarang berjamaah, maka itu suatu ajar buat kita. Ini suatu keberkahan buat kita semua. Di sini banyak para calon-calon para alim ulama, calon-calon para kiai, dan calon-calon para asatid wal asatijah. Saya yakin para kalian semua, dalam hati kalian semua ingin selalu melindungi dan menjaga agamanya Allah Subhanahu wa taala. Kita mengingat kepada Isra dan Mi'raj tadi sudah dijelaskan sama guru kita. Isra wal Mi'raj yaitu perjalanan yang sangat luar biasa. Bahkan mukjizat yang paling sangat luar biasa di antara nabi-nabi yang lain. Bahkan di dalam perjalanannya pun dari langit pertama sampai langit ketujuh sampai ke Sidratul Muntaha, itu Rasulullah SAW bertemu dengan para nabi. Nabi Adam di langit pertama, di langit kedua, ya, Nabi Yahya dan Nabi Isa dan selanjutnya, bukan Nabi Yusuf, Nabi Harun, bahkan Nabi Musa alaihissalam, dan yang terakhir yang ketujuh Rasulullah SAW bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini suatu mukjizat yang sangat luar biasa. Nabi akhir zaman, Nabi yang paling muda, tapi Nabi yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenangan-kenangan daripada perjuangan Rasulullah SAW yaitu salat lima waktu. Bahkan di salah satu keterangan kitab fikih, hayawan yang tidak dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya yang pertama ada 5 perkara hayawan yang tidak dimuliakan. Hayawan itu apa? Makhluk hidup, makhluk Allah yang tidak dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ada 5 perkara. Yang pertama, tarikus sholat, orang yang meninggalkan sholat yang tidak dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa. Sholat ini luar biasa. Sholat ini bukan buat keluarga kita. Sholat ini bukan buat guru kita. Sholat ini bukan buat tetangga kita, tapi sholat ini buat diri kita sendiri. Sholat ini
menyambungkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika dalam salat ya, kita diusahakan pakaiannya yang bagus. Jangan tidur itu, main itu, ya, ke pasar itu, kondangan itu, dan semuanya itu. Diusahakan kalau untuk sholat ada pakaian yang khusus dan yang bersih. Karena apa? Kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan hayawan yang kedua adalah wazinal musad, orang yang jinah musad. Jinah musad itu apa? Bahasa kerennya selingkuh. Bahasa kerennya poligami. Sudah punya istri tapi pengen yang lain. Ya, bahasa kerennya. Tuh. Zinah musad, orang yang melakukan zinah musad, nauzubillah ya, adalah hayawan, makhluk Allah yang tidak dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah kafir harbi. Yang ketiga itu adalah kafir yang sangat benci, orang kafir yang sangat benci sekali sama umat Islam, sama umatnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka makhluk itu, hayawan tersebut tidak dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat apa? Seekor anjing yang galak. Kalau yang bager mah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya anjing yang bager itu lebih mulia daripada orang yang tidak melaksanakan sholat lima waktu. Nauzubillah subhanallah. Dan yang terakhir adalah wal khinziru, yaitu seekor babi. Hayawan yang tidak dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu seekor babi. 5 perkara ini menjadikan motivasi buat kita semua bahwa kita adalah makhluk Allah yang sangat mulia, yang dikasih pikiran, yang dikasih akal sehat, yang menjadikan umatnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka diwajibkan untuk menjalankan salat 5 waktu. Ya. Kalau salatnya baik, maka akhlak kita akan baik. Amal-amal yang lain akan mengikuti baik. Makanya ya, kalau kita mau mencari menantu, lihat dulu salatnya. Salatnya baik atau tidak. Kalau salatnya dijaga, insya Allah nanti anak keturunan kita akan baik. Amin Allahumma amin. Ya. Acara ini merupakan suatu acara yang anugerah buat kita. Yang pertama, saya merasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kita masih bisa memandang seorang guru. Saya pernah merasakan betapa rindu dan betapa kangennya pada saat guru saya sudah tidak ada. Padahal ketika masih ada, saya berleha-leha, diundang sama dia, diajak sama dia, tidak mau, tidak datang. Ternyata ketika beliau sudah tidak ada, betapa rindunya hati ini, betapa sedihnya hati ini ingin berjumpa, ingin minta doanya, ingin minta ilmunya, sangat susah. Makanya pada rekan-rekan, para alumni, para santri, ayo selagi guru kita masih ada, selagi guru kita masih sehat, ayo kita bahagiakan beliau, kita selalu doakan beliau, kita bantu dakwah beliau. Mudah-mudahan guru kita Al-Ustaz Jamal Huri, mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, amin. Allah sehatkan jasmani dan rohaninya, Allah berkahkan rezekinya, dan mudah-mudahan Allah berikan keistiqomahan di jalan Allah Subhanahu wa taala, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang kedua, keberkahan ini yaitu adalah suatu momen yang sangat luar biasa. Biasanya jarang ketemu. Ini panitia luar biasa, Kang Jenal luar biasa. Ya, saya berharap ini adalah acara tahunan. Jadi jangan sampai di sini aja. Kita akan adakan pertemuan
setiap 1 bulan sekali, atau misalkan acara maulid dan acara Isra Mi'raj. Karena ini adalah mengajarkan kita untuk selalu bersatu. Karena suatu saat nanti kita juga akan menjadi seorang pemimpin. Orang-orang tua kita sudah nggak ada, kita yang akan maju. Kita yang akan menjaga kampung ini. Dan kalau memang kita sudah bersatu dari masa mudanya, insya Allah kampung kita, wilayah kita akan selalu terjaga. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan yang ketiga, ini suatu keberkahan buat kita semua. Malam hari ini adalah malam yang indah. Kita berzikir bersama, bersolat bersama. Bahkan tadi saya sampai merinding ketika kita sama-sama berjuang, kita sama-sama melantunkan salat pada Sayyidina Muhammad SAW. Barang siapa orang yang membaca salawat, hatinya bergetar, tubuhnya bergetar, maka sirnya Rasulullah SAW berada pada diri kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya, mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Apabila yang saya ucapkan ini benar, itu datangnya dari Allah. Dan seandainya yang saya ucapkan salah, kurang bersusut, balelor, itu suatu kebodohan saya pribadi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.